Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika Chapter 33. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Inilah soal yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Sebuah balok bermassa M bergerak dengan kecepatan V0 di atas permukaan licin. Ada dinding terikat pada lantai di sebelah kiri balok, dan sebuah balok yang lebih besar bermassa alfa M di sebelah kanannya mula-mula diam. Massa yang lebih kecil mengalami tumbukan elastis balok lainnya dan dengan dinding. Dan gerak kedua balok dibatasi dalam satu dimensi. Pertanyaan yang A, jelaskan mengapa kedua balok hanya mengalami satu kali tumbukan jika alfa lebih kecil dari 0. Maka demikian, kalau ini lebih kecil dari 0, maka massanya itu akan memiliki konstanta negatif. Kemudian B, jika alfanya sama dengan 4, kecepatan masing-masing balok setelah tumbukan tidak mungkin terjadi slip. Kita bahas bersama-sama. V0 adalah kecepatan awal pada benda M. Kemudian VA adalah sama dengan 0, kecepatan benda pada alfa M yang diam sebelum tumbukan. Kemudian V aksen kecepatan benda M setelah tumbukan. VA aksen adalah kecepatan benda alfa M setelah tumbukan. Kita lanjutkan. Soal yang pertama, jelaskan mengapa kedua balok hanya akan mengalami satu kali tumbukan jika alfa lebih kecil atau sama dengan 0. Kalau ini hasilnya seperti ini atau lebih kecil dari 0, maka alfanya dikatakan lebih kecil atau sama dengan 0. Kalau harganya kurang dari 0 berarti bertanda negatif, maka terjadi tumbukan hanya satu kali. Jadi persamaan hukum kekekalan momentumnya bahwa V0 kemudian VA-nya sama dengan 0, V aksen A, V aksen dan V aksen A. Jadi ini ketentuannya bahwa sebelum tumbukan VA-nya sama dengan 0, maka MV0 ditambah alfa M dikalikan VA sama dengan MV aksen ditambah alfa M V aksen A. Karena mula-mula diam pada alfa M, maka ini harganya 0, sehingga M dibagi M pada ruas kiri ataupun ruas kanan itu menghasilkan 1, maka MV0 sama dengan MV aksen ditambah alfa M V aksen A. Kita bagi M semuanya, maka dengan demikian kita lihat di sini alfa V aksen A itu sama dengan V0 dikurangi dengan V aksen, kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian koefisien restitusinya, tumbukan yang terjadi, maka E sama dengan negatif V aksen dikurangi V aksen A dibagi V0 dikurangi dengan VA.
VA-nya sama dengan 0. Sehingga ya 1 itu sama dengan 1 itu sama dengan V. Nah, ini dirubah ya. V aksen A dikurangi V aksen dibagi dengan V0. Ini harganya 0, sehingga untuk persamaan selanjutnya bahwa V0 itu sama dengan V aksen A dikurangi V aksen ya. Atau dirubah persamaannya itu menjadi V aksen sama dengan V aksen A dikurangi dengan V0 itu pada persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2, maka sebaiknya persamaan 2 masuk ke 1 ya. Persamaan 2 ini masuk ke 1, sehingga ya alfa V aksen A sama dengan V0 dikurangi ya, dikurangi dengan dikalikan V aksen A dikurangi dengan V0. Ini bertanda positif maka menjadi 2V0 ya. Ini dipindah ke sana menjadi positif maka menjadi alfa ditambah 1 V aksen A sama dengan 2V0 ya. Maka V aksen A-nya 2V0 dibagi alfa ditambah 1. Ini persamaan 3, hasil dari gabungan dua persamaan menemukan V aksen A sama dengan 2V0 dibagi alfa ditambah 1. Kita ambil persamaan 2 karena V aksen A sudah ketemu ya, maka persamaan 2 menjadi V aksen sama dengan 2V0 dibagi alfa ditambah 1 dikurangi dengan V0 disamakan penyebutnya, maka 2V0 dikurangi V0 alfa ditambah 1. Ini negatif V0, ada 2V0, maka masih ada V0. Maka V aksen itu sama dengan V0 dikalikan 1 dikurangi alfa dibagi alfa ditambah 1. Jadi tumbukan pertama ya itu diambil dengan cara demikian, sehingga V aksen itu pada benda yang pertama sama dengan V0 dikalikan 1 dikurangi alfa dibagi alfa ditambah 1, kita sebut sebagai persamaan 4. Soal A ini menginginkan tumbukannya 1 kali kalau alfanya lebih kecil atau sama dengan 0. Kita buktikan betulkah demikian ya. Maka kecepatan benda M yang pertama itu ya setelah tumbukan dengan dinding adalah sama karena terjadi tumbukan elastis. Maka persamaan 4 sama dipakai untuk setelah menumbuk dinding, maka V aksen itu sama dengan 1 dikurangi alfa dibagi alfa ditambah 1 dikalikan dengan V0. Menginginkan tumbukan 1 kali dengan syarat yang ada tadi, maka dengan demikian seharusnya V aksen A lebih besar atau sama dengan V ya. Sehingga ini V aksen A itu 2V0 dibagi alfa ditambah 1, ini adalah pada persamaan 4, sehingga 2V0 dibagi alfa ditambah 1 lebih besar atau sama dengan 1 dikurangi alfa dibagi alfa ditambah 1 dikalikan dengan V0. V0 dibagi V0 1 ya, ini juga dibagi sama dengan 1, maka hanya tinggal 2 lebih besar atau sama dengan 1 dikurangi dengan alfa. Maka kalau kita balik ya persamaannya ya, maka alfa lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Syarat supaya terjadi tumbukan sekali ya bahwa alfa itu lebih kecil atau sama dengan 0. Ternyata hasil yang kita hitung adalah alfa lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Artinya betul bahwa kedua benda hanya terjadi tumbukan sekali saja. Karena ini lebih kecil daripada 0 kan itu. Ya. Itu yang diinginkan pada soal A. Soal B, V aksen 2 ya. V
V aksen itu sama dengan berapa, dan VA aksen itu sama dengan berapa untuk alfa sama dengan 4. Tumbukan kedua, ya. V tumbukan kedua berapa, VA tumbukan kedua berapa untuk alfa sama dengan 4. Kita hitung satu persatu, ya. Setelah tumbukan pertama, maka V aksen, ya, itu sama dengan ini, persamaan 4. V aksen sama dengan 1 dikurangi alfa, ya, ditambah 1 ditambah alfa ditambah 1 dikalikan dengan V0 dimasukkan 4, maka ketemunya adalah 3/5 V0. Ini seharusnya negatif, tetapi arahnya saja, ya. Maka kita ambil arah positifnya, maka pada V aksen A, ya. V aksen A sama dengan 2 V0 dibagi alfa ditambah 1, maka V aksen A adalah 2/5 V0. Tumbukan kedua akan terjadi, maka hukum kekekalan momentum adalah M V aksen ditambah alfa M V aksen A sama dengan M V aksen 2, ya. Ini kita omongkan V aksen 2 ditambah alfa M V aksen 2A. Ini tumbukan yang kedua, ini adalah tumbukan yang pertama. Betulkah terjadi, ya, tidak terjadi tumbukan karena kecepatannya salah satunya menjadi terlalu besar, ya? Maka dengan demikian ini sudah ketemu V aksennya, V aksen A juga sudah ada, M dibagi M juga 1 baik ruas kiri ataupun kanan, maka V aksen ditambah alfa V aksen A itu sama dengan V aksen 2 ditambah alfa V aksen A. V aksen 2A. Ya, kita masukkan angka-angkanya, ya, persamaan V aksen dengan V aksen A, sehingga, ya, 3/5 V0 ditambah alfanya langsung 4 dikalikan 2/5 V0 itu sama dengan V aksen 2 ditambah 4 V aksen 2A. Alfanya diganti dengan 4, maka ini menghasilkan 8/5, ini menghasilkan 3/5, ya. Maka dengan demikian ini hasilnya adalah 11/5, ya. Maka V aksen 2 ditambah 4 V aksen 2A sama dengan 11/5 V0, ya. Ini pada persamaan 5, ya. Kita ketemukan persamaan tumbukan kedua, ya. Persamaan tumbukan kedua menemukan 11/5 V0. Kita lanjutkan. Persamaan koefisien restitusi yang terjadi bahwa E sama dengan negatif V aksen 2 dikurangi V aksen 2A itu dibagi V aksen dikurangi V aksen A, ya. Maka dari persoalan tadi, ya, bahwa V aksen itu sama dengan 3/5 V0, kemudian V aksen A 2/5 V0. Maka dimasukkan ke sini, ya, pada koefisien restitusi, hasilnya adalah V aksen 2 dikurangi V aksen 2A dibagi 3/5, ya, V0, ya, dikurangi dengan 2/5 V0. Ini hasilnya 1/5 V0, ya, 1/5 V0. Maka, ya, kalau kita ambil, ya, menjadi negatif, ya, negatif 1/5 V0 sama dengan V aksen 2 dikurangi V aksen 2A. Maka V aksen 2A sama dengan V aksen 2 ditambah, karena tadi pertanda negatif dipindah ke ruas kanan menjadi positif, V aksen 2 ditambah 1/5 V0. Ini adalah persamaan 6. Kita ambil pada persamaan 6 masuk ke 5, ya. Ini adalah persamaan 5, ya. Persamaan 6 masuk ke 5, sehingga ini diganti dengan
V aksen 2 ditambah 1/5 V0. Maka V aksen ditambah 4 kali V aksen 2. V aksen 2 ditambah 4 kali V aksen 2 ditambah 1/5 V0 itu sama dengan 11/5 V0. Ya. Sehingga ini adalah 4 ditambah 1, 5. Maka ini adalah menjadi V aksen 2 ditambah 4 V aksen 2 ditambah dengan 4/5 V0 sama dengan 11/5 V0. Ini 5 V aksen 2, ini menjadi 7. 11 dikurangi 4. Maka 5 V aksen 2 ini adalah 11 V0 dikurangi 4 V0, maka V aksen 2 7/25 V0. Maka persamaan 6 itu menjadi dimasukkan harga V aksen 2, maka V aksen 2A itu sama dengan ya 7/25 ya dibagi dengan dikalikan dengan V0 ditambah 1/5 V0, sehingga ini dibuat 25, maka ini 5, ketemunya adalah V aksen 2A sama dengan 12/25 V0. Maka kalau kita bandingkan benda pertama dengan benda kedua, maka benda kedua kecepatan setelah tumbukan yang kedua kalinya itu menjadi lebih besar. Artinya sebenarnya pada tumbukan kedua tidak terjadi ya, karena V aksen 2 lebih kecil daripada V aksen 2A lebih kecil, maka dengan demikian balok M dan alfa M setelah tumbukan sama-sama bergerak ke arah kanan. Tumbukan selanjutnya tidak mungkin terjadi lagi karena pada benda kedua kecepatannya lebih besar daripada kecepatan benda pertama. Ini yang diinginkan pada soal B ya, bahwa kecepatannya sama-sama positif atau bergerak ke arah kanan dengan kecepatannya yang jauh berbeda antara benda pertama dengan kedua, sehingga tidak mungkin terjadi tumbukan ya, karena satu searah, yang kedua kecepatannya yang kedua lebih besar. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami pada soal-soal momentum dan tumbukan linier ya, dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.